Baik pemirsa, sekarang dialog khusus edisi hari ini kembali hadir untuk menyapa Anda. Sekarang saya sudah berada di kantor KPU Kota Kediri, tentunya bersama narasumber yang luar biasa sekali hebatnya. Kali ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Di samping saya sudah ada Bapak Muhammad Wahyudi, selaku Komisioner KPU Kota Kediri. Bapak sehat, Pak? Ya, alhamdulillah sehat, Mbak. Ini panggilnya Bapak atau Mas ya? Soalnya masih muda sekali. Gitu ya. Kalau bisa Mas aja, Mbak. Jadi Mas biar aja, lebih enak gitu ya ngobrolnya. Iya, Mas Wahyudi pemirsa. Nah, pemirsa di rumah, kali ini Mas Wahyudi ini sudah 2 periode di kantor KPU Kota Kediri ini. Pastinya sudah menorehkan banyak cerita di kantor KPU Kota Kediri ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi dengan tema tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan pilwali Kota Kediri. Nah, Pak, ini kan sudah mendekati nih dalam pilkada kali ini. Itu bisa dijelaskan Pak secara garis besar persiapan KPU Kota Kediri. Kelihatannya udah sibuk banget ini Pak ya? Iya, jadi terima kasih sebelumnya. Jadi kami di KPU Kota Kediri hari ini sudah mulai melaksanakan tahapan pemilihan untuk Wali Kota dan Wali Kota Kediri 2024 serta Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024. Nah, terkait dengan ini memang sebenarnya mulai dari bulan Januari kemarin tahapan itu sudah mulai dengan proses penyusunan program dan anggaran sampai kemudian untuk saat ini di bulan Mei akhir, pertengahan Mei sampai akhir Mei ini kita sedang melaksanakan proses untuk pembentukan badan ad hoc. Yang mana di badan ad hoc kami yang sekarang kita bentuk itu adalah BPK dan PPS. Kemarin, minggu kemarin atau sudah kita laksanakan rekrutmen dan sudah kita lantik, dan nanti di akhir bulan Mei ini kita akan melantik untuk PPS. PPS itu panitia pemungutan suara. Nah, selain itu juga sekarang sudah mulai proses untuk pemuktaran data pemilih. Jadi kemarin pasca kita rakor dengan KPU Provinsi untuk persiapan pemuktaran data pemilih itu, saat ini kita sudah juga sedang melaksanakan proses untuk pemetaan TPS. Jadi data penduduk, data potensial penduduk pemilih yang sudah kita terima itu sekarang sudah mulai kita proses untuk kita alokasikan ke masing-masing TPS yang nanti akan disiapkan untuk dilaksanakan pencocokan dan penelitian. Jadi sudah dari Januari ya Pak ya sibuknya itu ya. Bahkan di hari-hari libur masuk ini Pak kelihatannya. Iya, jadi KPU itu kalau sudah masuk tahapan, hari itu bukan lagi hari kerja tapi hari kalender. Kemudian jam pun juga bukan lagi jam kerja tapi 24 jam. Hitam semua kalendernya. Iya, ada lagi yang merah. Pak, kalau misalnya persiapan perekrutan dari PPK dan PPS sendiri itu Pak saat ini seperti apa Pak, bisa dijelaskan pada masyarakat? Iya. Terkait dengan rekrutmen PPK PPS tadi sedikit sudah saya singgung bahwasanya tanggal 16 kemarin kami sudah melantik PPK terpilih untuk Pilkada 2024 ini. Di masing-masing kecamatan itu kita melantik 5 orang. Walaupun kemarin antusias masyarakat sangat tinggi ya, sampai jumlah pendaftar di Kota Kediri itu ada sekitar 100 lebih lah. Yang kebutuhan kita sekota Kediri hanya 15 orang. Itu kan bukti antusias masyarakat untuk Pilkada 2024 ini. Nah, kemudian untuk PPS memang prosesnya sekarang sedang berjalan. Kemarin kita sudah melaksanakan wawancara untuk 2 kali kebutuhan pasca melaksanakan seleksi tertulis. Nah, rencananya besok tanggal 24 atau tanggal 24 Mei ini akan kita umumkan mereka-mereka yang lolos seleksi dan akan kita lantik pada tanggal 26 Mei 2024. Total PPS yang nanti akan kita lantik sejumlah 138 orang. 138 orang ya Pak ya di Kota Kediri. Nah Pak, itu tadi kan tentang terkait dengan tahapan ya Pak ya perekrutan. Kalau boleh tahu ini Pak, tugasnya sedikit Pak bisa dijabarkan terkait dengan PPK dan PPS ini sendiri Pak. Iya, kalau tupoksi utama dari PPK dan PPS yang biasa kita sebutnya adalah badan ad hoc kami. Ad hoc itu kan berarti mereka itu insidental. Masa kerja PPK PPS ini 8 bulan. Nanti sampai dengan bulan Januari 2025. Nah, tupoksi utama mereka itu sebenarnya adalah membantu KPU dalam rangka melaksanakan tahapan pemilihan.
Kalau sekarang pilkada berarti ya pemilihan kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur ataupun wali kota dan wakil wali kota Kediri 2024. Nah, terkait dengan proses operasional kerjanya, ya mereka biasanya pertama nanti mereka akan koordinasi dengan pasca dilantik ini, mereka akan koordinasi dengan stakeholder terkait. Jadi banyak-banyak pihak ya Pak yang ditanya. Banyak pihak yang harus memang dikomunikasikan lah. Itu. Kemudian yang kedua, mereka juga harus membantu KPU dalam rangka sosialisasi program datapan pilkada ini kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Gitu. Kalau di kelurahan maka mereka di kelurahan. Kemudian yang ketiga biasanya yang akan signifikan itu hubungannya dengan data pemilih. Jadi PPS terutama nanti pasca kita bentuk untuk pemuktairan data pemilih mereka harus merekrut warga yang nanti akan diangkat menjadi pantarlih, petugas pemuktairan data pemilih. Yang dengan data pemilih yang sudah disusun oleh KPU awal itu nanti harus mereka datangi satu persatu di rumah-rumah untuk dipastikan bahwa mereka itu masih ada dan layak menjadi pemilih. Nah itu mulai kapan Pak itu? Itu nanti tahapannya di awal bulan Juni lah. Awal bulan Juni nanti kita akan mulai memproses itu. Nah, selain itu nanti PPS dan PPK ini juga akan membantu kami dalam proses persiapan pemungutan dan penghitungan suara terutama. Untuk PPS nanti akan merekrut badan ad hoc yang paling rendah di pemilu ini yang namanya KPPS. Itu nanti mereka akan membantu kami untuk merekrut itu. Kemudian nanti di hari pemungutan suara mereka nanti akan membantu kami untuk proses bagaimana pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara di masing-masing TPS itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi semua itu kesatuan yang saling berkaitan. Betul. Gitu ya Jadi Pak. Kami juga membutuhkan mereka sekali karena memang kami di KPU ini kan kekuatan kami itu hanya ada 5 komisioner, kemudian ada sekitar 13 PNS di sekretariatan ditambah dengan tenaga pendukung. Paling hanya sekitar 28 orang untuk menjalankan tahapan Pilkada 2024. Nah, maka dengan keberadaan PPK dan PPS ini memang sangat membantu kami untuk menyukseskan Pilkada 2024 ini. Gitu. Ya Pak. Pak, kalau misalnya terkait dengan jumlah DPT sendiri itu di Kota Kediri, apakah tetap berubah ataukah ada perubahan gitu Pak dari tahun yang pemilu yang kemarin? Ya. Di pemilu kemarin kita itu jumlah DPT kita itu di angka 232 ribuan itu di DPT-nya. Lah di DPT pemilu kemarin itu kan ada memang masyarakat luar Kota Kediri itu yang masuk daftar pemilih, terutama mereka-mereka yang ada di pondok pesantren, kemudian di lapas, kemudian di boarding school, yang memang mereka itu kan tidak bisa pulang pada saat kemarin pemilu kemarin. Akhirnya mereka diwadahi di dalam DPT Kota Kediri. Nah, terus kemudian untuk pilkada, secara otomatis yang akan kita masukkan di data pemilih di pilkada itu kan hanya warga Kota Kediri saja. Secara otomatis kita nanti harus mengeluarkan mereka-mereka yang memang alamatnya tidak di Kota Kediri. Jadi yang di pondok-pondok pesantren yang memang mereka bukan asli atau bukan berkartu identitas Kota Kediri, nanti mereka kita keluarkan dari DPT. Kalau terkait dengan hal tersebut sekitar 15 ribuan lah orang-orang yang dari luar Kediri yang kemarin itu masuk di DPT. Maka itu nanti yang akan kita keluarkan dari DPT Kota Kediri. Pemirsa, itu tadi sekilas mengenai jumlah DPT dan juga tahapan-tahapan nantinya kita akan kulik lebih lanjut lagi setelah jeda pariwara berikut ini.